Shalom, saudara sekalian. Selamat datang kembali di pendalaman ajaran pada hari ini bersama dengan saya, Hendy. Dan pada hari ini saya bersama-sama akan membahas suatu tema dengan judul fase terminal, apa yang harus dilakukan. Dan tentunya saya nggak sendirian, saya bersama dengan pendeta Yuda atau Rahmat Zakaria Mustika. Shalom. Shalom, Kak Yuda ya, manggilnya Kak Yuda aja biar gampang. Ya, kita manggilnya Kak Yuda. Gimana Kak kabarnya? Baik. Baik ya, Cuman sehat ya. Kesannya kok suaramu lemes ya. Oh, lemes ya? Apa karena ini ngomongin sesuatu yang terminal? Oh gitu. Iya, ini soalnya penuh penghayatan jadi. Iya, kan judulnya soalnya kayak gini. Agak ngeri-ngeri juga ya. Ya, pada hari ini kita akan bahas bersama ya Kak ya. Judulnya itu tentang fase terminal, di mana ya mungkin kata yang cukup serem ya, mungkin ya, termasuk serem juga ketika kita menantikan sesuatu yang yang pasti, mungkin menantikan sesuatu yang pasti gitu. Sesuatu yang pasti tapi tidak diharapkan biasa. Tidak diharapkan. Semoga gitu ya. Iya. Dan ya sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau bersama-sama berdoa dulu. Saya akan bantu pimpin dalam doa ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Pada hari-hari ini Engkau sudah menyertai kami dengan segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami bersyukur ya Bapak untuk hal itu. Bapak, kalau sebentar kami akan bersama-sama untuk belajar mengenai suatu tema, yaitu fase terminal, biarlah kami boleh mendapatkan berkat dari pembahasan kami pada hari ini dan boleh melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, langsung aja Kak Yuda ya, untuk membuka pembicaraan kita pada hari ini. Kita mau tahu dulu deh, sebenarnya terminal ini maksudnya apa ya? Maksudnya secara definisi dulu mungkin ya. Terminal. Jadi biasanya fase terminal ini sebenarnya secara umum dipahami sebagai orang-orang yang berada di dalam kondisi akhir. Jadi sakitnya itu sakit yang parah begitu. Misalnya didiagnosis dan divonis berada di stadium 4 gitu. Sebenarnya memang seperti itu, tapi mungkin dalam pembahasan kali ini karena keterbatasan waktu ya, lebih dipersempit aja mungkin ya, terminal dalam arti menjelang ajal begitu. Jadi benar-benar di ujung gitu ya. Iya, memang sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh sih ya. Tapi ada hal-hal yang harus dibicarakan, apalagi kan pertanyaannya adalah pertanyaan yang pragmatis banget ya. Apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ada hal-hal yang memang harus dilakukan sebelum kita berbicara soal fase yang ujungnya terminal yang menjelang ajal itu begitu. Nah, itu agak panjang juga. Jadi dipotong di situ aja. Mungkin kalau kita bahas lebih lanjut lagi nanti nyambungnya ke medis mungkin malahan ya. Stadium 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita bahas satu-satu gitu ya. Oke. Dan gini Kak, kalau misalnya kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang berada di fase terminal itu. Nah, gimana sih caranya kita buat bisa kita membantu mereka gitu supaya mungkin lebih lega atau lebih menenangkan atau seperti apa itu Kak? Iya, memang biasanya orang-orang yang berada di fase terminal ini mengalami kegelisahan. Jadi ada banyak yang dia pikirkan begitu, mengganggu perasaan maupun pikiran. Tetapi sebenarnya yang mengalami kegelisahan itu bukan hanya orang yang sakit, melainkan anggota keluarga yang lain juga, pasangan maupun anak, menantu, semuanya mengalami kegelisahan. Jadi kalau kita mau ngomongin fase terminal, apa yang harus dilakukan,
berarti ini harus dibagi jadi dua. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang sakit itu, dan apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang menjadi anggota keluarga dari yang si penderita itu. Itu kira-kira pembagiannya kayak gitu. Jadi ada dua ya, antara orang yang mengalami dan orang di sekitarnya gitu ya. Oke. Nah, apa aja sih Kak yang apa ya, yang harus disampaikan gitu ya dengan misalnya dengan yang mengalami sendiri gitu. Apa aja? Kalau dari pengalaman dan ini ya, pengalaman saya pribadi, lalu juga dari apa yang saya pelajari, biasanya untuk si penderita ini, sekali lagi ini terminalnya, ngomongin ujungnya terminal ya, yang mendekati ajal ya. Biasanya orang-orang seperti itu butuh pemberesan. Jadi pemberesan itu ada beberapa hal. Yang pertama pasti dalam konteks kehidupan seorang Kristen, yang non-Kristen juga sih, pemberesan dosa. Oke. Nah, pemberesan dosa ini sendiri terbagi jadi dua. Dosa secara vertikal, dosa secara horizontal. Maksudnya ya semua dosa berdosa terhadap Tuhan tentu ya. Tetapi maksud saya ada relasi-relasi dengan Tuhan yang harus dibereskan gitu. Kemudian ada relasi dengan sesama yang harus dibereskan. Jadi biasanya kalau orang yang butuh pemberesan dosa, saya akan menanyakan, apakah Bapak atau Ibu ingin membicarakan sesuatu yang tidak ingin didengar oleh orang lain, termasuk anggota keluarga, gitu. Nah, kalau dia jawab iya, ya saya minta kepada pihak keluarga untuk meninggalkan saya berdua dengan orang tersebut, gitu, di dalam ruangan itu, baik di rumah maupun di rumah sakit. Nah, memang ya saya menanyakan kayak gitu biasanya ketika mendapatkan feeling atau rekam medis yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian saya menanyakan itu. Biasanya kalau indikator dari orang tersebut, biasanya orang itu ngomongnya itu sudah nyinggung-nyinggung dosa. Nyinggung dosa dalam arti saya ini orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, misalnya kayak gitu. Nah, kalau sudah ngomong kayak gitu, biasanya saya tawarkan. Gitu. Kemungkinan besar ada sesuatu. Sesuatu yang ingin dia sampaikan. Dan itu biasanya butuh waktu yang cukup panjang, karena beberapa kali saya mendampingi orang yang kebetulan seperti itu, dalam kondisi seperti itu, ngomongnya nggak bisa cepat karena kondisinya lemah. Yang kedua, ya mungkin dia juga masih menyaring ya, apa yang boleh aku ceritakan, apa yang tidak, begitu. Nah, saya hanya memberikan dorongan, enggak apa-apa, apapun yang Bapak atau Ibu sampaikan pasti aman, tidak akan bocor ke pihak lain. Ini janji saya, bukan di hadapan Bapak atau Ibu, tapi ini tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Saya biasanya ngomong seperti itu untuk memberikan rasa aman, sehingga orang itu bisa menceritakan semuanya gitu. Iya. Dan kebanyakan atau semuanya malah justru pasti mau ya, kayak maksudnya cerita tentang sejauh ini iya. Kalaupun saya menangkap keraguan, pernah sih saya tawarkan, saya menangkap kasus keraguan ini, lalu saya tawarkan, kalau ingin bercerita kepada pendeta lain, itu tidak apa-apa. Jadi tidak harus dengan saya, gitu. Tetapi pada akhirnya di kasus itu ya, dia ngomong,
Enggak apa-apa, saya cerita sama Pak Pendeta saja gitu. Mungkin ekspresi keraguan itu bukan faktor kepada siapa dia ingin berbicara, mungkin ada hal lain, saya enggak tahu gitu. Ya, dan apa ya, itu jadi pintu awal ya yang baik untuk dia bisa lebih lega mungkin dalam menjalani prosesnya yang lagi dialami gitu ya. Iya. Dan maksudnya kalau saya boleh membayangkan ya, mungkin apa ya, justru hal-hal yang belum bisa disampaikan ini jadi beban ya buat mereka untuk bisa legowo. Kalau ngomong ya sudah selesai gitu, tapi menurut mereka akan belum selesai karena ini ada yang belum disampaikan gitu ya. Nah, jadi itu aspek vertikal dari dosa orang itu gitu. Nah, selain aspek vertikal ada juga aspek horizontal. Jadi dosa yang berdampak terhadap relasi dengan sesama. Nah, itu juga perlu dibereskan gitu. Oke. Jadi misalnya ya, ada anaknya yang ya bandel gitulah. Anaknya yang bandel, banyak melukai gitu. Nah, itu perlu dibereskan gitu. Iya. Jadi dipertemukan gitu Kak. Sampai dipertemukan. Kayak gitu ya. Dipertemukan. Diajak ngobrol gitu, sampai ditengahi gitu juga. Tergantung kasusnya. Tapi memang biasanya saya mencoba untuk bercakap-cakap terlebih dahulu dengan masing-masing pihak. Supaya mengantisipasi begini. Pemberesannya itu tidak sesuai dengan harapan gitu. Karena saya pernah dengar cerita rekan yang lain yang berada di dalam situasi pemberesan aspek horizontal dari dosa itu dan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, makanya biasanya saya belajar dari pengalaman rekan itu, saya lebih memilih untuk menanyakan gitu. Kadang informasinya bukan dari orang yang sedang sakit itu, tetapi informasinya dari anggota keluarga. Misalnya ada anggota keluarga yang sedang ditunggu gitu. Kan kalau fenomena orang yang berada di kondisi terminal seperti itu kan bisa macam-macam, termasuk bisa mengigau. Di dalam igauan itu nama yang dinantikan itu bisa muncul. Tapi bisa juga di dalam kesadaran dan orang itu berulang kali menanyakan. Gitu, berulang kali menyebut dengan berbagai macam bentuk ya. Bisa bentuk bercerita, bisa bentuk menanyakan, bisa macam-macam bentuknya. Tapi nama itu muncul. Nah, anggota keluarga menyampaikan ini nama ini sering muncul nih gitu. Ya. Dan itu sepertinya harus diselesaikan itu ya kalau sudah seperti kalau itu. enggak biasanya agak lama prosesnya. Proses meninggalkan dunia ini itu agak lama. Iya. Jadi memang tugasnya cukup berat ya kayak untuk bisa benar-benar memperhatikan. Maksudnya ini ada apa aja ini yang harus diselesaikan dalam prosesnya menghadapi fase terminalnya ini ya kayak. Iya, berat. Gambaran beratnya jadi gini. Saya sadar dan selalu mengingatkan diri saya ini tugas yang berat gitu. Jadi saya selalu berzikir. Berdoa dalam hati. Saya terus minta Tuhan kasih kepekaan gitu. Tuhan tolong saya gitu. Tolong untuk bisa peka terhadap apa sebenarnya yang ingin disampaikan gitu. Iya. Jadi saya sendiri sadar kalau tanpa pertolongan Tuhan ya saya dalam situasi-situasi seperti itu saya
enggak mampu lah. Sulit ya. Heeh. Oke. Selain tadi Kak, berarti selain dosa secara vertikal, secara horizontal, mungkin ada hal-hal lain nggak yang harus diberesin atau diobrolkan gitu? Ada. Kalau tadi pemberesan dosa, kalau ini menata kehidupan. Jadi misalnya orang kalau mau meninggali pengen seakan-akan pengen gini loh, yang akan saya tinggalkan ini baik-baik saja gitu. Nah itu sebabnya dia menata gitu. Saya pernah misalnya dititipi warisan gitu. Surat-surat rumah saya taruh di box yang ini. Untuk surat-surat toko yang di box ini gitu. Nah itu ingin ditata, bagian dari kerinduan dia untuk menata, begitu. Lalu yang rumah ini untuk si anak nomor sekian, yang sawah ini untuk anak yang ini. Udah kayak gitu. surat warisan ini, tapi secara lisan. Memang secara legalnya ndak ada, tapi beberapa kali itu muncul obrolan kayak gitu. Gak sulit Kak kayak gitu Kak? Maksudnya itu ya saya izin sama orang itu. Untuk hal ini boleh saya sampaikan secara terbuka ya. Kalau yang pemberesan dosa tadi kan saya beri personal kepastian gitu ya. Tapi yang ini, nah setelah itu biasanya saya kumpulkan anggota keluarga. Ya saya ngomong sama mereka misalnya, yang box ini saya enggak tahu loh ya. Bahaya. Atau lupa gitu. Ya saya enggak tahu kuncinya, saya enggak tahu lokasinya di mana. Ya, pokoknya dia sebut box warna ini gitu. Jadi ya saya sampaikan seperti itu. Dan ya minta tolong ini nanti kalau ada urusan legalnya, ya secara lisan beliau ngomongnya seperti ini. Gitu. Nah, mungkin baiknya semua keluarga harus juga mendengarkan kali ya. Saya ngomong biasanya, saya ngomong ini ada pesan gitu, pesan dari orang yang sakit ini. Ya, walaupun dia sudah berpesan ini itu tidak berarti dia akan segera meninggalkan kita gitu. Saya biasanya ngomong begitu karena memang ada kasus-kasus yang sudah ngomong kayak gitu nggak jadi mati, nggak meninggal gitu ya. Pernah gitu. Ya. Jadi kan ya saya ngomong gitu, saya sampaikan. Tapi saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada seluruh anggota keluarga gitu. Nah kadang dia mau menata, minta si ini untuk jadi apa, si ini untuk bagaimana, apa yang harus dilakukan. Dia kadang melakukan hal seperti itu. Masih menata lah ya. Menata lah. Kalau yang terakhir ini tadi yang saya sebutkan lebih bertemakan tentang harapan gitu. Nah kalau harapan ini mungkin masing-masing orang caranya berbeda ya. Maksudnya masing-masing pendeta bisa berbeda begitu. Tapi kalau saya menghindari untuk memastikan bahwa harapan itu akan dipenuhi. Menghindari untuk memastikan bahwa harapanmu akan saya lakukan gitu. Akan kami lakukan gitu. Jadi diksi yang maksud saya pilihan kata yang saya pakai adalah saya akan usahakan gitu. Yaitu juga supaya saya tidak terlalu terbebani. Bukan maksudnya kayak bukan janjeni gitu ya, menjanjikan. Bukan gitu menjanjikan ya. pasti gitu bukan. Tapi saya berjanji saya akan usahakan begitu. Lah kalau enggak kan misalnya ada kasus minta supaya saya titip anak saya yang ini
tolong dinikahkan sama yang ini ya, celaka saya. Gitu. Waduh. Nah, Ada itu tak kasus, kayak gitu? kasus itu sering Oh, terjadi. sering Cuman terjadi. saya cuman mengalami berapa? Cuman sekali kayaknya itu. Kayak gitu. Tapi di luar pengalaman saya kan banyak kasus kayak Mhm. orang menikah gara-gara wasiat dari orang tuanya gitu kan. Banyak case-nya kayak gitu. Banyak case kayak gitu. Jadi saya ngomongnya ya saya akan usahakan gitu. Iya, iya. Jadi Bahaya pemilihan kata ini. Kadang menjanjikan. Oh ya, beban menjanjeni. moral gitu. Oke, setelah menata ada lagi nggak Kak? Setelah itu. Topik lain yang muncul ini permohonan terakhir, special request gitu. Ada orang-orang tertentu yang saya pernah saya minta dimakamkan di mana. Saya minta kalau saya meninggal saya dikremasi aja. Gitu. Jadi itu perlu jelas supaya anak-anak juga ini keluarga yang ditinggalkan itu paham mereka harus bersikap seperti apa. Nggak bingung gitu ya. Karena memang ada kondisi-kondisi yang terjadi dissenting opinion antara orang yang pasien itu dengan anggota keluarganya. Anggota keluarga ingin dimakamkan, orang yang meninggal ini ingin dikremasi, misalnya begitu. Jadi kalau mau dikremasi, sampai dia menyebut itu, saya akan tanyakan kapan akan dilarung, gitu. Karena ada yang minta langsung, ada yang ditunggu aja. Nah, kalau dia ngomong dimakamkan, ya saya akan tanyakan apa ada permintaan khusus mau dimakamkan di mana gitu. Kan bisa ada yang minta dimakamkan di kampung halaman. Ada yang minta enggak apa-apa dimakamkan di sini aja begitu. Ada yang minta saya sudah siapkan lahan jangan di pemakaman umum tapi di belakang rumah di kampung khusus gitu. ya. Jadi memang mereka ada yang sudah menyiapkan gitu. Kenapa? Karena misalnya ya pasangannya sudah meninggal duluan dan di sana. Gitu. Ada juga yang minta ditumpuk juga ada. Gitu. Ya request seperti itu. Ya. Jadi supaya lebih ini aja sih. Lebih keluarga juga lebih tahu lah bagaimana harus bersikap. Supaya nggak ada kalau misalnya perbedaan pendapat di antara keluarga yang ditinggalkan gitu, bingung gitu. Kalau nggak ada request dari yang bersangkutan juga bingung gitu Mas. Nah ada seorang psikolog kalau nggak salah Kubler-Ross ya ngomong hal-hal seperti ini sebaiknya dipercakapkan ketika kondisi masih sehat sebenarnya. Jadi sebelum ada bayang-bayang maut itu awan kedukaan itu kelihatan sebelum itu sudah ngobrol dan itu akan membuat lebih ringan gitu. Ketika membahas hal ini akan lebih ringan daripada ketika kita lagi sakit gitu kemudian kita ngomong di rumah sakit kita ngomongin nanti kalau aku meninggal kita berharap kita bawa orang itu ke rumah sakit untuk sembuh ngomongnya malah kayak gitu kan nggak enak gitu. Benar. Jadi diobrolin aja sebelum ada bayang-bayang kedukaan dan bisa itu. Mikir lebih clear mungkin waktu sehat-sehatnya gitu. Jadi mungkin bukan hal yang tabu ya kayak untuk bisa diobrolkan kayak gitu. Justru memang harus diobrolkan supaya itu kan memang ada fase-fase kedukaannya itu kan ada. Nah itu akan membuat proses tahapan kedukaan itu berjalan dengan lebih baik. Gitu. Malah membantu ya. Membantu. Iya. Oke. Next question. Nah, apa sih yang Tuhan pengen kita lakukan ketika kita mendampingi orang yang terkasih di akhir hidupnya? Dari pihak kita berarti ya? Ya. Kalau dari pihak kita
pasti ngumpulin anggota keluarga itu. Hmm. Jadi semua harus diberitahu gitu. Oh, sorry Kak. Tapi sebelum itu kapan maksudnya ini bukan harus ini ya, harus pendeta gitu ya. Enggak harus pendeta atau ini konteksnya ini sebagai pendeta ya yang Enggak, kita bahas. kalau yang kadang gini, anggota keluarga dapat informasi ini sorry, sebelum saya jelasin itu tolong diingat, lebih baik bertindak semuanya ini jangan berdasarkan feeling ya. Oke. Tapi kalau bisa berdasarkan rekam medis yang akurat gitu. Diperiksakan dengan benar Iya. gitu maksudnya. Karena kalau rekam medis itu kan akan melihat indikator-indikator organ-organ vitalnya Ya. dan sebagainya. Kalau feeling, waduh, ini sudah ndak mau makan. Waduh, feelingku ndak enak. Tadi malam aku mimpi. Ini sudah nggak sadar. Nah, kan saya pernah dipanggil keluarga untuk berdoa. Berdoanya ini Doa pelepasan. Oke. Doa pelepasan. Nah, saya konfirmasi dulu. No, ini maksudnya benar doa pelepasan gitu. Untuk melepas kepergian orang itu gitu. Iya, Pak, betul. Rekam medisnya bagaimana gitu. Ini sudah Pak. Sudah nggak sadar, Pak. Nah, saya ingatkan keluarga itu. No, orang ini nggak sadar dalam arti dia tidak bisa merespon, itu betul. Tapi dia bisa loh dengar omongan kita gitu. Jadi saya ajak orang keluarga itu minggir untuk ngobrolin. Bahaya tuh. Oh alah, oke. Karena orang yang sakit itu kan sakit parah, yang koma segala macam itu memang tidak bisa merespon, tapi mereka bisa dengar ya? gitu. Oh, iya. Jadi kan bisa sakit hati itu begitu sembuh. Seiling-iling dan seinget-inget. Siapa sih ngomong? Iki suaranya si Anu, dia masih tanggap. Oh, kamu mengharapkan kematianku. Jadi masalah. Tapi itu akhirnya case-nya gimana? Lo nggak mati beneran. Beneran nggak mati lo. Waduh. Kadung. Tapi Kak Ira melanjutkan apa enggak? Iya. Memang pada waktu itu agak tricky sih pelayanannya. Di satu sisi memenuhi harapan keluarganya. Yang saya heran kok keluarganya bisa kompak ya, pengen supaya ini didoakan pergi itu. Cuman di dalam doa saya, doa pelepasan itu tidak terlalu saya tekankan gitu. Jadi ya doa yang ngambang aja, ya doa umum gitu. Doa ya mungkin Tuhan, kesembuhan mungkin. tetap saya menyebut kemungkinan sembuh itu. Tuhan, kami percaya Engkau tahu yang terbaik gitu. Ya. Jadi agak ngambang begitu. Kalau doa pelepasan yang memang rekam medisnya ini udah bener arahnya, udah bener gitu, saya lebih melakukan obrolan pastoral dulu kepada orang itu, walaupun sekali lagi orangnya ini tidak bisa merespon gitu. Tapi saya tetap menyampaikan beberapa hal yang penting gitu. Iya. Wah, itu pengalaman yang gimana? Jadi berminat nggak untuk terlibat dalam pelayanan? Ini pelayanan penting loh ini sebenarnya. Penting. Tapi kalau maksudnya kalau kita nggak bold gitu ya, nggak bisa berani untuk ngomong kalau ini jangan gini dulu. Itu bahaya gitu kan. Ini doanya nanti bisa arahnya salah gitu kan. Wah. Bersyukurnya kita punya Tuhan yang maha berhikmat ya, maha bijak ya. Jadi kita doa ya gitu. Bahaya. Iya. Jadi sebaiknya memang berdasarkan rekam medis yang formal gitu ya. Saya aja kalau minta informasi
Ya, saya kan bukan anggota keluarga. Saya tidak bisa mendapatkan informasi detail soal rekam medisnya, kan memang tidak boleh gitu. Tapi saya memperkenalkan diri. Saya pendeta pasien, atau saya rohaniwan, atau saya pendamping spiritual gitu. Ya, istilah-istilah yang saya pakai gitulah. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Harapannya ini seberapa besar gitu. Nah, biasanya tim medisnya mau menginformasikan gitu. Iya. Itu penting itu ya untuk Iya. prosesnya nanti. Ya memang harus ada legalitas di situ sih ya, nggak sembarangan orang. Tapi saya biasanya ngomong gitu. Berarti kalau misalnya ini ya, misalnya kalau dari sisi jemaat gitu punya kerabat atau keluarga yang sudah menuju gitu ya, kira-kiranya sudah menuju dan ternyata rekam medisnya tadi dilihat juga sudah jelas dulu, baru kalau mau manggil pendeta gitu untuk didoakan pelepasan gitu, monggo gitu ya. Sebaiknya seperti itu Wong maksudnya. rekam medis yang jelas aja Bisa orangnya salah ya. belum tentu berangkat. Nah itu Iya. udah dikira-kira sendiri, oh ini ya ternyata nggak berangkat juga ya. Bisa Apalagi yang nggak ada rekam medisnya gitu. Bahaya. Iya, jadi kalau sudah seperti itu, ya kalau keluarga mau mengumpulkan ya ngomonglah apa adanya gitu. Ngomong apa adanya pada misalnya saudara yang tinggal di luar pulau gitu ya, dipanggil. Ya diberitahu memang ini belum ada informasi medis yang bagaimana Gitu ya. tapi kok kami khawatir gitu loh. Jadi ngomong gitu kan lebih enak, orang yang terima juga lebih legowo lah. Jangan sampai begitu datang, orang enggak apa-apa gini kok kamu gini. Nah itu kan jadi enggak enak. Lebih baik diberitahukan sejak awal bahwa kondisinya menurut kami kok menurun, tapi memang tidak ada catatan medis yang bagaimana. Tapi ayolah, lebih baik kita kumpul gitu. Ya. Daripada nanti terlambat nggak sempat. Ini malah. Iya. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan oleh anggota keluarga biasanya itu. Ya. Yang kedua, kalau sudah kumpul gitu, pemberesan dari pihak anggota keluarga ya. Pemberesan dalam arti misalnya ada dua hal penting sebenarnya yang perlu disampaikan oleh pihak keluarga. Yang pertama, minta maaf gitu. Minta maaf kalau sudah pernah melukai, mengecewakan, begitu, minta maaf. Yang kedua, berterima kasih gitu. Nah itu yang harus disampaikan kepada pasien. Itu supaya lebih lega lagi ya gitu ya. Mungkin kalau ada kesalahan gitu dari anak, dari saudara gitu ya. Ya, dan selain dua hal itu ada hal ketiga, yaitu memastikan semua baik-baik saja. Jadi misalnya nih ya, dia pasien ini kepikiran anaknya yang nomor sekian, misalnya ya anak nomor 3, karena dari 4 bersaudara itu anaknya yang nomor 3 ini yang sedang jobless, gitu, atau punya kebutuhan tertentu gitu ya. Nah itu perlu dipastikan. Nggak apa-apa, ini nanti kami sudah rundingan, kami akan secara gotong royong untuk membackup. Nah misalnya gitu. Berarti supaya nggak khawatir gitu ya. Supaya nggak khawatir. Nah itu juga perlu disampaikan kalau misalnya ada situasi-situasi seperti itu. Ya. Ini memang gimana ya, kalau saya bayangkan gitu memang berat dalam artian berat, tapi juga harus dilakukan. Gimana lagi, mungkin suatu proses yang menuju ke kematian, tapi nggak
nggak selesai gitu mungkin kayak ada nggak sih Kak case-nya begitu setelah melakukan berbagai prosesnya tadi pelepasan dan kawan-kawan langsung nggak lama misalnya sehari nggak sampai gitu Ada. Selisih berapa ya? Mungkin 2 jam. 2 jam. 2 jam setelah saya dan anggota keluarga meninggalkan rumah sakit, orangnya langsung berpulang. Sampai kemudian anggota keluarganya nanya ke saya, ada wejangan apa, pesan apa? Kan Bapak yang terakhir kali ngobrol gitu. Jadi waktu itu yaitu orangnya nyinggung-nyinggung tentang dosa, ketidaklayakan. Kemudian ya saya nanya apa mau ada sesuatu yang dibicarakan secara pribadi. Akhirnya ya anggota keluarga semua meninggalkan ruangan itu. Nah, begitu selesai, anggota keluarga saya panggil. Udah kami sudah selesai ngobrol. Nah, tetapi saya ingat banget itu si pasien itu langsung dari posisi menghadap ke kami, dia nyengkur, memalingkan muka menghadap ke dinding gitu, dan dengan membelakangi anggota keluarganya, udah pulang aja gitu. Oh gitu. Okay. Lah itu yang begitu kami sampai di rumah itu saya baru aja ambil piring. Kan udah malam. Ambil piring mau makan, saya ditelepon. Diberitahu udah berangkat gitu. Jadi kasusnya kayak gitu. Pernah. Berarti apa mungkin sebelumnya ada pelepasan itu prosesnya agak lama Kak? Maksudnya fase terminalnya beliau ini. Nah, saya yang di kasus itu ya, yang di kasus itu saya tidak melakukan pendampingan sejak awal. Okay. Jadi waktu saya datang itu, ya saya sih dengarnya juga sakitnya ya sakit tua gitu aja sih, gitu, bukan sesuatu yang sampai yang parah gimana ya gitu. Tua, kan ada kasus misalnya saya ditelepon diberitahu, Pak ini ada informasi medis. Supaya keluarga kumpul, dipanggilkan rohaniwan gitu, minta tolong gitu. Itu juga ada. Tapi yang kasus yang saya ceritakan tadi itu enggak ada. Jadi ya sakit tua gitu. Saya datang juga tidak dengan pemikiran sedang mempersiapkan dia untuk ini. Gitu. Ya cuman sekedar mengunjungi gitu aja. Makanya keluarga kayaknya juga agak syok itu. Dengan kepergian udah menurut kami sakitnya ndak parah, kemudian pertemuan terakhir kayak diusir gitu, udah pulang aja gitu, dan seakan-akan tidak mau menemui gitu kan. Ya itu yang bikin nyesek nggak biasanya. Enak ya. Oh berarti keluarga menghubungi bukan pelepasan? Pada waktu itu bukan, perkunjungan rutin aja gitu. Wah nggak enak sih kalau kayak gitu. Iya. Oke. Kita berlanjut ke next question ya. Kayaknya ini podcast yang sering krik. Berat soalnya. Saya mau ngejok itu juga berat. Iya. Kayaknya nggak pas. Iya nggak pas. Ya, nah, gimana sih Kak caranya kita supaya kita bisa menjaga harapan dan iman di tengah kesedihan dan ketidakpastian, gitu ya. Mungkin dari ada ayat Alkitab gitu ya yang bisa jadi dasar buat kita. Iya, ayat Alkitabnya sih kondisional ya sebenarnya ya. Memang tergantung kebutuhannya gitu. Apa yang sedang terjadi di sana. Nah, mungkin kalau memang kebutuhannya lebih
butuh penegasan bahwa ada pengampunan dosa gitu. Ya saya bacakan ayat-ayat pengampunan dosa gitu. Kalau kebutuhannya yang lebih besar pada waktu itu tentang pemeliharaan Allah, ya saya akan berbicara soal ayat-ayat yang bahwa Allah memelihara gitu. Jadi memang tergantung kebutuhan pada waktu itu. Pergumulannya seperti apa yang paling mencuat? Apa yang paling digelisahkan gitu ya, mungkin ya. Paling menggelisahkan Iya, mereka gitu. Ya. Nah, kemudian pergumulan lainnya kan misalnya kalau orang itu tidak rela baik dari pihak pasien maupun pihak yang akan ditinggalkan itu bisa tidak rela gitu. Nah itu ya tentu ada ayat-ayat lain yang dibacakan di sana untuk menjelaskan itu supaya pasien itu bisa melepas, yakin akan campur tangan Tuhan, keluarga yang ditinggalkan juga yakin bahwa kepergian pasien ini akan ya pilihan terbaik lah, misalnya begitu ya. Walaupun ya tentu tidak mudah gitu. Jadi grafiknya itu bukan linear gini ya, linear terus gini, bukan. Itu emosi itu kayak benang ruwet deh. Kayaknya rela, besoknya enggak rela gitu ya? lagi. Loh kok gini lagi? Aduh, marah segala macam. Itu muter terus gitu. Jadi yang hari ini kayaknya dia sudah baik kok. Dia sudah ikhlas gitu. Ya belum tentu besoknya ini masih tetap ikhlas gitu. Bisa lagi enggak ikhlas lagi. Berarti gitu. bisa datang lagi ke Ida untuk menguatkan gitu. Iya, bisa. Saya pernah sampai harus mendampingi dia untuk ke makam. Ke makam? Ya ke makam ini, ke makam orang itu untuk ya saya ngomong enggak apa-apa, sampaikan aja gitu. Jadi kehadiran saya sebenarnya hanya melakukan legitimasi bahwa it's okay. Saya bukan mengatakan kita itu nggak bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal gitu. Ya memang begitu. Ya memang begitu. Nanti kalau kita bisa berbicara, kemudian yang meninggal merespon, kita yang kaget. Lebih serem kalau itu. Ya, tapi saya mengatakan bahwa kalau saya mendampingi itu karena memang ini bagian dari proses melepaskan, begitu. Jadi makanya sebenarnya pelayanan pasca kedukaan itu pelayanan yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Itu. Setelah kedukaan. Biasanya gereja kan hanya melakukan pelayanan, rangkaian pelayanan bagian tutup peti, penghiburan, pemakaman atau kremasi. Setelah itu udah selesai. Nah justru sebenarnya kedukaan itu lebih sering dirasakan setelah seluruh ritual ini selesai. Pada waktu ritual kan orang masih sibuk, nyambut ini orang yang turut berbelasungkawa. Bahasanya gitu. Mungkin nggak sempet ya untuk merasakan ini. Tapi begitu semua rangkaian ritual selesai, pengurusan surat-surat beres, udah nggak ada jemaat yang datang, udah pulang semua itu. Duduk di rumah sendirian, kok kerasa sepi gitu. Ya. Gitu. Justru itu yang sebenarnya genting-gentingnya gitu ya. Nah ini kok ya kebetulan loh. Keluarga kami sedang berduka ya. Oh iya. Dari yang syuting ini ya? Yang sekarang ini, ya, pas sedang syuting ini. Dari siapa nih? Bukan orang yang meninggal. Anjing kami meninggal. Diracun orang. Waduh, ini harus ini lagi galau. Waduh.
Loh, yang siapa Kak? Yang dari kamu. Lo kalah ya. Yang dari kamu tuh. Aduh. Itu. Dan ada satu lagi. Jadi dua-duanya meninggal. Oh, gitu. Diracun orang. Diracun orang. Ada yang nggak suka berarti. Iya. Selama ini. Jadi ini lagi galau ini suasana di rumah ini. Waduh. Beberapa hari ini ya. Kapan? Senin. Iya, Senin kemarin. Iya. Aduh. Kok ya tepat. Iya. Judulnya seperti ini. Jadi ini gitu ya, saya melakukan pelayanan pasca kedukaan kepada keluarga. Ya bukan hanya pada keluarga, kepada saya sendiri juga sih. Walah. Itu kan bondingnya cukup kuat itu. Iya. Berapa tahun nih kayaknya? Berapa ya? Belasan ya ada ya. Lebih. Harusnya. Waktu itu kan Theo kelas berapa itu? Belum kelas 4 kan? Itu. Iya. Waduh. Iya. Kalau itu nggak sempat fase terminal kalau itu. Nggak udah sempat. taunya udah langsung sudah dan meninggal. Yang kedukaan yang kayak gitu itu lebih berat. Biasanya emosi yang muncul rasa marah gitu ya, emosi kemarahan. Lagi kalau ini ya kasusnya seperti ini. Iya. Gitu. Rasa bersalah itu banyak muncul. Kok aku nggak sempat begini ya? Kok harusnya aku kan begini ya? Waduh, harusnya aku nggak usah. Wah, macam-macam udah penyesalan itu muncul berkecamuk. Dan itu yang sedang terjadi di dalam keluarga kami, yang sedang kami beresin. Gitu. Iya. Wah, udah jadi bagian dari keluarga soalnya ini. Iya, selama ini kami kalau pergi itu ngomong nitip ya gitu, nitip rumah gitu. Dan dia kan padahal minggunya saya pakai ilustrasi khotbah. Saya sebut di dalam khotbah. Aduh. Ya, kembali ke sini. Kali ini episodenya memang real. Vibe-nya sangat dirasakan ini. Iya. Tapi saya setuju sih Kak. Maksudnya kalau kita biasanya fokusnya hanya di waktu waktu proses penghiburan dan penghiburan yang real menurut saya ya setelah semua urusan sudah selesai itu ya. Dan mungkin butuh waktu juga lama gitu, mungkin bulanan bisa jadi. Oh iya, kalau menurut itu Kubler-Ross itu kan bisa 3 tahun. 3 tahun. Bahkan di kasus-kasus tertentu itu bisa 5 tahun. Sampai benar-benar legowo bisa gitu. Legowo gitu. Nah, makanya di dalam tradisi tertentu kan ada ibadah 100 hari, 40 hari itu ya saya bukan mengatakan orang Kristen boleh melakukan itu, tetapi itu sebenarnya ternyata ya bukan momentum-momentum yang asal menyebut begitu. Tapi memang ya kalau kita mau berdoa bersama di waktu ya ndak harus 40 hari kan, karena itu terjadinya memang sewaktu-waktu gitu. Jadi it's okay, bisa ngobrol by phone kapan gitu. aja gitu ya. Kalau lewat telepon gitu, vid call gitu kan bisa dilakukan jam 10 malam gitu kan bisa. Ya. Tapi sekali lagi ini pelayanan yang penting, dan kalau bisa dibentuk timnya juga perlu dibekali soal dinamika tahapan-tahapan kedukaan seperti apa. Iya. Maksudnya secara teori pun harus tahu gitu ya. Jadi kalau kalau berkunjung itu enggak banyak omong gitu. Lebih banyak tepat mendengarkan, gitu ya, mendengarkan dan merumuskan emosinya seperti apa. Biasanya orang itu bingung soalnya. Iya. Banyak perasaan yang muncul gitu. Banyak orang Kristen yang
melakukan kesalahan, termasuk saya. Sebelum Hmm. saya belajar pelayanan Hmm, kedukaan, saya juga melakukan banyak kesalahan. Udahlah, dia nggak usah ditangisi, dia sudah tenang bersama Bapa di surga gitu. Nah, itu omongan-omongan yang justru membuat proses kedukaan itu tidak berjalan dengan baik. Oh, gitu. Jadi Meskipun ya memang faktanya seperti faktanya itu memang. seperti itu ya Tapi memang. bahasanya yang Rumah surgawi jauh lebih indah daripada rumah petak kita. memang Tapi itu bukan sesuatu yang perlu dibicarakan sampaikan gitu. ketika orang bercerita tentang kedukaannya. Gitu. Ya. Oke, kayak udah ya cukup panjang dan ya cukup ini ya berat hari ini pembahasan kita. Mungkin ada sedikit kata-kata penutup dari Kak Yuda sebelum kita menutup episode hari ini. Iya. Iya, pesan saya gini aja deh. Ketika kita menghadapi situasi yang berat seperti ini, percayalah Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan karena itu libatkan Tuhan di dalam setiap proses. Ya, termasuk ketika kita memproses emosi kita. Ini kan ada banyak emosi yang muncul, mulai gonjang-ganjing soal dana misalnya ya. Ini kan ada pengeluaran ekstra yang tiba-tiba gitu yang kita mungkin belum persiapkan. Ya kalau kita berada di status sosial yang tidak bermasalah dengan itu ya bersyukur begitu. Tetapi kan tidak sedikit orang-orang yang bergumul. Nah, dari faktor ekonominya, dari faktor ya semuanya lah. Apapun yang menjadi pergumulan kita itu, mari kita libatkan Tuhan. Kita libatkan Tuhan. Selalu lakukan doa gitu. Selalu belajar bertanya, Tuhan, apa yang perlu saya lakukan. Nah, kalau kemudian setelah melibatkan Tuhan itu kita merasa butuh teman untuk bercakap-cakap gitu, jangan sungkan untuk kontak rekan-rekan seiman gitu. Jangan berpikiran aduh nanti ngerepoti dan sebagainya gitu. Juga kalau rekan seiman aja ndak perlu sungkan, apalagi terhadap para pendeta gitu. Ndak usah sungkan. Kalau urusan kedukaan kami selalu prioritaskan. Gitu. Ya. Oke, thank you. Oh ya, terakhir dah. Oke, boleh. Terakhir. Kalau tadi kan untuk ini, kalau yang sekarang yang terakhir ini untuk institusinya deh. Ayo gereja-gereja kita bentuk tim pasca kedukaan. Dan tim itu harus dibekali dengan knowledge atau pengetahuan yang memadai bagaimana tahapan kedukaan supaya kehadiran kita itu bisa sungguh-sungguh menjadi berkat, memberikan penguatan dan sebagainya. Ya, mungkin itu yang penting ya. Oke, thank you Kak Yuda buat hari ini. Diskusi kita pada hari ini cukup baik, cukup berat gitu ya. Dan saya berharap kita semua boleh belajar banyak dan bisa menjadi berkat untuk rekan-rekan kita mungkin yang membutuhkan, atau mungkin kita suatu saat gitu ya nggak mendoakan ya, cuman kita tahu gitu ya tahapan-tahapannya seperti apa gitu supaya kita bisa lebih menghandle-nya dengan baik gitu ya. Oke, thank you Kak Yuda, mungkin boleh dibantu tutup dalam doa. Iya, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur ada kesempatan untuk memperbincangkan tentang salah satu tahapan yang sangat mungkin kami alami, yaitu tahap terminal. Tuhan, tolong kami supaya ketika kami menghadapi situasi seperti itu, kami terus ingat bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Dan karena itu kami seharusnya belajar membuka diri untuk melibatkan Engkau di dalam setiap proses
yang kami hadapi, khususnya ketika kami berada di fase terminal seperti ini. Kiranya podcast ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan dan boleh menstimulir, menolong supaya kami sekalian lebih peduli terhadap orang-orang yang tengah berduka di sekitar kami, dan kami baik secara pribadi maupun institusi boleh terlibat aktif di dalam pelayanan pasca kedukaan maupun pelayanan di tahap terminal seperti ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami sungguh memohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you sekali lagi Kak Yuda buat hari ini. Thank you. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton pendalaman ajaran pada kali ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.